Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, perkenalkan nama saya Agnes Indah Permatasari. Di sini sebagai guru seni budaya di SMP Prima Cendekia Islami. Di episode podcast kali ini, saya tidak hanya akan sendiri. Saya ditemani oleh Sajia. Halo Sajia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, halo juga Bu Agnes. Perkenalkan, namaku Sajana Rakatiadila dan sedang berada di tahun kedua di SMP PCI. Oke, hari ini Ibu ingin bertanya nih kepada Sajia dan juga mungkin teman-teman sekalian di sini. Ibu ingin menanyakan hal sederhana. Ketika mungkin Sajia sendiri atau mungkin teman-teman Sobat PCI merasakan rasa sedih, kesal, atau marah, ataupun emosi-emosi lainnya, tapi nggak punya teman untuk dicurhatin, atau mungkin nggak punya hal untuk teman yang bisa berbagi cerita gitu. Biasanya itu Sajia bakalan melakukan apa sih? Kalau aku sih biasanya nonton film, terus dengerin musik, atau biasanya kayak cuma coret-coret di buku gambar aja. Tapi berarti Sajia sendiri hal itu sering atau hanya beberapa kali dan pernah hanya melakukan gitu? Kalau misalnya emang lagi sedih banget, terus emang nggak bisa cerita ke teman-teman atau emang nggak ada teman buat cerita, aku biasanya gitu sih. Oke, sebenarnya itu gak apa-apa banget. Terutama mengeluarkan apa yang Sajia rasain lewat tadi yang nonton film ataupun gambar-gambar yang iseng kayak gitu itu gak apa-apa banget sebenarnya. Karena hari ini kita itu akan diskusi atau ngobrol bareng santai ya. Itu mengenai bagaimana seni itu bisa menyalurkan emosi bahkan hingga sampai terapi. Karena seni itu bukan hanya tentang gambar bagus ataupun menggugah selera, tapi itu tuh tentang juga bisa mengeluarkan atau menyalurkan yang namanya emosi. Seperti tempat kita untuk curhat, karena kan e, tidak sering kali juga ada kata-kata yang tidak bisa diucapkan kan ya. Tapi anehnya melalui gambar ataupun seni itu bisa terkeluarkan secara langsung gitu. Mungkin dari Sajia sendiri merasakan hal tersebut juga nggak? Aku juga sering sih Bu ngerasa kayak gitu. Seringnya ketika rasa yang ingin marah, tapi nggak ada yang bisa diuluapin, itu berarti sering juga. Sering, terus kalau misalnya sedih gitu, terus nggak tahu ngomongnya tuh gimana, pasti aku suka lewat gambar aja. Nah, itu juga sering terjadi karena berarti kalau ketika ini, apa yang namanya, mungkin kita agak sedikit mundur ya. Ketika Sajia atau mungkin sobat-sobat PCI sendiri, ketika melakukan gambar, biasanya hal yang dilakukan itu seperti apa gambarannya? Bebas sih sebenarnya, soalnya kayak asal yang dikeluarin sama perasaan kita aja. Jadi nggak harus kayak yang ngikutin yang bagus-bagus gitu loh Ibu. Oke, itu sebenarnya kalau kita mau lihat emosi, kita bisa melihat dari gambarnya. Seperti yang kayak Zazia lakukan, dia menggambar sesuai dengan yang ia ingin rasakan. Misalnya tadi mungkin lagi kesel atau sedih gitu ya. Itu bisa terlihat melalui garis warna juga. Kemudian juga dari bentuk-bentuk yang Zazia keluarkan. Misalkan ketika Zazia marah atau sobat-sobat PCI sedang marah, garisnya akan cenderung terlihat lebih tebal, lebih kasar, lebih penuh penekanan karena emosi marahnya keluar nih. Gitu. Ataupun dari warna-warna juga terlihat dari warna gelap atau pemilihan warna-warna yang agresif, misalkan kayak warna merah gitu kan ya. Ataupun misalkan ketika saja sedang sedih atau lagi ceria, itu kelihatan juga. Misalkan kayak ketika saja lagi senang nih, warna apa, garis yang ditarik atau yang dibuat itu biasanya lebih flowy, atau flowy itu misalkan lebih gampangnya mungkin lebih kayak terlihat ceria aja gitu. Garis-garisnya itu lebih kayak melingkar atau tarikan garisnya penuh halus dan itu juga semua terlihat. Apalagi bagian di kelas 8 sendiri kan saja sedang mempelajari poster ya kan, ada color theory juga kan, di situ ada warna-warna cerah biasanya lebih. Ke perasaan yang senang gitu, Iya, menggambarkan perasaan senang. betul.
Nah, tanpa sadar dari gambar-gambar tersebut ataupun yang saya buat ataupun yang ibu buat sendiri itu menghadirkan emosi-emosi secara tidak langsung melalui gambar. Dalam banyak kasus tidak hanya penyaluran emosi, tapi akhirnya dia hadir sebagai bentuk terapi itu sendiri gitu. Untuk membantu emosi-emosi yang biasanya orang tidak bisa dikeluarkan akhirnya terkeluarkan melalui gambar. Ketika atau misalnya lagi melukis nih, otak Sazia ketika melakukan hal tersebut lebih gimana tuh rasanya biasanya? Biasanya otak aku tuh kayak lebih rileks gitu, Bu. Oke. Soalnya kan udah ngeluarin perasaan-perasaan aku gitu, udah berhasil menuangkan perasaan-perasaan aku. Tapi diri Sazia sendiri tahu nggak sih kenapa bisa jadi akhirnya ngerasanya wah emosiku terkeluar dengan jelas atau terkeluarkan dengan baik gitu. Kenapa sih tahu nggak kira-kira? Aku kurang tahu sih, Bu. Kira-kira kenapa ya, Bu? Itu biasanya karena dari ketika kita yang lagi emosi nih, terutama yang lagi marah, gitu. Emosi banget, itu biasanya dengan adanya gambar ataupun mungkin seni-seni yang lain itu membuat tegangan otot yang di dalam otak kita itu lebih rileks, dia mengendur. Jadi kita menstabilkan emosi melalui kegiatan yang lain, terutama dari gambar gitu kan. Karena pada akhirnya yang telah ibu mungkin sebutkan sebelumnya, kita bukan hanya dalam gambar-gambar yang bagus aja, tapi dengan untuk proses melukisnya atau proses mengeluarkan emosi. Jadi nggak harus bagus sebenarnya. Gitu. Berarti kalau gitu nggak harus jago gambar juga dong, Bu? Enggak dong. Kita cuman intinya hanya untuk mengeluarkan. Jadi ketika misalkan ibu ceritanya tidak jago gambar, tapi ingin mengeluarkan emosi ibu dengan sangat-sangat baik gitu. Bisa lewat gambar, nggak harus bagus. Bahkan coretan-coretan kayak gak jelas pun itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena dengan hal kita melakukan tersebut, kita bisa menjadi lebih tenang, lebih terkontrol emosinya juga, jadi tidak menyakiti orang lain. Emosi juga bisa keluar secara aman, nyaman, juga kan tidak merugikan. Dan kita juga sebenarnya bisa jadi lebih mengenal diri sendiri tahu. Menurut saya kenapa kita bisa mengenal diri kita sendiri dengan hal tersebut? Kayaknya sih karena kita juga udah tahu perasaan kita lagi sedih atau lagi marah. Terus apa lagi ya, Bu ya? Kalau dari ibu sendiri, pengalaman ibu ya, ketika misalkan mengeluarkan itu atau misalnya berinteraksi dengan seni, terutama gambar atau melukis, karena ibu bidangnya di situ juga, rasanya hal-hal yang ibu gali, ibu lakukan setiap harinya melalui gambar atau pengeluaran emosi itu mengenali, oh ternyata ibu lagi sedih ya, seperti yang Sazia tadi bilang. Oh ternyata Sazia lagi kesel ya kayak gini. Oh ternyata Sazia lagi kecewa nih sama orang atau dan lain-lain, itu akhirnya membuat Sazia mengenali emosi Sazia sendiri dan akhirnya oh aku tuh seperti ini ya ternyata gitu. Bahkan ibu sehingga sekarang pun merasa bukan ibu yang menemukan seni, tapi seni yang menemukan ibu sendiri gitu. Karena pada akhirnya pun kita tidak menilai seni yang kita buat untuk konteksnya untuk mengeluarkan emosi itu bukan dari bagus atau tidaknya, tapi dari kejujuran emosi itu sendiri gitu. Kemudian juga ketika hal ini perlu dikeluarkan ketika kalian sedang lagi stres-stresnya nih, kayak misalkan bentar lagi PSAT kan ya. Iya sih kan. Stresnya Sazia menghadapi PSAT. Sih Bu, soalnya kan banyak yang harus dihafalin, Ya. masih banyak tugas juga. Biasanya kalau dari Sazia, pengeluaran stresnya itu kayak gimana? Aku malah jadi burn out gitu kan biasanya. Tapi kadang aku biar gak terlalu stres mikirin itu semua, aku biasanya yang kayak tadi Bu dengerin musik atau gambar-gambar juga. Soalnya kemarin juga sebelum PSAT belajar buat PSAT, aku sempat menggambar dulu Bu biar pikiran aku lebih rileks buat belajarnya. Oke, alhamdulillah bila lebih rileks ya ketika menggambar karena lewat hal itu juga overthinking kalian setidaknya berkurang ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi ketika kalian mungkin terasa juga seperti yang Fazia rasakan lagi overthinking, lagi stres karena tugas-tugas sekolah atau bertengkar nih sama teman gitu. Kalian
tinggal bisa ambil saja kertas apapun itu tidak apa-apa, tidak masalah. Dan juga mungkin alat tulis yang ada di sekitaran kalian, entah itu pulpen, pensil, atau mungkin pensil warna juga itu silakan. Ataupun sekarang kan lebih digital ya, Sazia bisa mengambil telepon genggam kalian dan gambar secara digital ataupun melalui iPad kalian. Itu juga bisa membantu. Begitu. Meskipun hanya cara-cara saja itu lebih baik dikeluarkan. Karena seni pun akhirnya muncul ada di sekitar kita sebenarnya Sazia, dan itu tidak hanya dari keseharian tapi malah bisa menjadi teman dekat kita karena kita berhadapan langsung dengan seni dengan cara sebagai tempat yang dapat membuat kalian menenangkan diri, kemudian menyalurkan emosi dan juga mengenal diri sendiri. Tuh. Karena yang penting bukan hasilnya, tapi perasaannya yang penting. Iya, betul, itu benar banget Sazia. Karena dengan hal tersebut dari obrolan kali ini mungkin Sazia sendiri bisa mengambil hikmahnya mungkin ya dari yang namanya gambar ataupun seni itu tidak hanya mengungkapkan tentang keindahan atau estetiknya saja, tapi juga tentang perasaan yang Sazia rasakan atau Sobat PCI rasakan dan juga mengenai kesehatan mental dari kita sendiri. Karena itu perlu dijaga banget soalnya. Tuh. Dan ternyata yang bikin aku relax tuh bisa datang dari bergambar juga ya, Bu ya? Iya, betul. Sebenarnya tidak hanya dari menggambar, dari seluruh seni pun itu bisa. Jadi nggak terus menggambar. Ketika kalian merasa sendirian atau misalkan tidak ada teman untuk berbagi, ingat kalian punya seni yang ada di kehidupan kalian, menjadi teman keseharian kalian dimanapun dan kapanpun. Terima kasih saja untuk kita hari ini udah mau ngobrol sama Ibu tentang seni sebagai terapi untuk menyalurkan emosi teman-teman sekalian gitu ya dalam menggambar. Terima kasih juga ya Bu, hari ini ngobrolnya seru banget. Alhamdulillah. Dan untuk kalian semua, jangan lupa kalian tidak apa-apa tidak merasa jago menggambar ataupun merasa sedih, tapi ingin menyalurkan hal tersebut melalui gambar ataupun secara keseluruhan melalui seni itu dipersilahkan karena menyalurkan emosi kalian itu lebih sehat dibandingkan merugikan orang lain. Kalau begitu, terima kasih untuk saja dan juga Sobat KCI yang sudah menonton hingga saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.